Marc Marquez, sang juara dunia yang baru saja mengembalikan kejayaan Ducati, kini harus menghadapi lawan terbesarnya, cedera. Semuanya bermula di Grand Prix Indonesia 2025 ketika pada lap tikungan dan dunia seolah berhenti sejenak. Hasil pemeriksaan awal memang terlihat ringan, tapi ternyata di balik senyum tipisnya di garasi, bahu kanan Marquez menyimpan luka berat, patah tulang korakoid dan ligamen yang rusak. Awalnya, tim medis berharap ia bisa pulih tanpa operasi, namun beberapa minggu kemudian kabar buruk datang. Penyembuhannya tak berjalan sesuai harapan dan operasi pun tak bisa dihindari. Ducati akhirnya membuat keputusan berat. Marc Marquez tidak akan turun balapan lagi di sisa musim 2025. Tim memilih memberi waktu penuh untuk pemulihan sang juara, meski itu berarti kehilangan bintang utamanya di akhir musim dan sesi uji coba awal 2026. Bagi para penggemar, ini tentu kabar yang pahit. Tapi seperti yang sudah sering ia buktikan, Marc Marquez bukan tipe pebalap yang menyerah hanya karena jatuh. Jika sejarah berbicara, maka setiap kali Marquez jatuh, dunia balap harus bersiap. Karena ia akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Valentino Rossi akhirnya buka suara soal performa menurun Pecco Bagnaia musim ini. Berbicara kepada Sky News di Italia awal minggu ini, sang legenda MotoGP tampak heran melihat anak didiknya itu kehilangan kecepatan dan konsistensi di atas motor Ducati 2025. Awal musim Bagnaia datang dengan catatan 11 kemenangan Grand Prix di 2024. Semua orang mengira ia akan kembali mendominasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pecco sering kesulitan, bahkan beberapa kali gagal finish di posisi yang biasa ia kuasai. Rossi pun mencoba menebak apa yang terjadi. Saya tidak tahu pasti, tapi saya rasa Pecco belum nyaman dengan motor baru Ducati. Dan punya rekan setim secepat Marquez tentu membuat situasinya lebih sulit, ujar Rossi. Ya, itulah inti masalahnya Marc Marquez. Kehadiran 7 kali juara dunia MotoGP itu di garasi sebelah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, Ducati memiliki duet paling mematikan dalam sejarah modern MotoGP. Namun, di sisi lain, Marquez datang dengan kecepatan dan agresivitas khasnya yang membuat siapapun di tim yang sama akan merasa tertantang. Bagi Rossi, tekanan semacam itu bisa mengganggu harmoni mental seorang pembalap, bahkan yang sekuat Bagnaia sekalipun. Namun, meski Rossi menyoroti beban yang dialami muridnya itu, ia tetap percaya bahwa Bagnaia akan bangkit. Di tengah dominasi Marquez yang terus menanjak, tekanan publik dan ekspektasi besar dari Ducati, Bagnaia kini dihadapkan pada tantangan baru. Bukan sekadar mengalahkan lawan di lintasan, tapi juga mengalahkan bayangan dirinya sendiri. Dalam wawancara menjelang seri Malaysia, Bagnaia mengaku sudah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, bahkan jika harus menutup musim di posisi keempat atau kelima klasemen. Aku harus siap untuk semuanya, ujarnya dengan nada datar tapi tegas. Kata-kata yang terdengar sederhana namun mencerminkan beratnya beban yang ia pikul sebagai pemimpin tim pabrikan Ducati di tengah absennya Marquez. Musim ini performa Bagnaia memang tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Inkonsistensi, tekanan, dan persaingan ketat membuatnya kesulitan mempertahankan dominasi. Tapi yang menarik, alih-alih larut dalam frustrasi, Pecco justru menampilkan sisi lain lebih dewasa, lebih realistis, dan tetap berjiwa petarung. Ia tahu, menjadi juara bukan hanya soal menang setiap balapan, tapi juga tentang bagaimana menerima saat segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Dan mungkin disitulah kekuatan sejati Bagnaia sedang tumbuh. Bukan hanya sebagai pembalap cepat, tapi sebagai juara yang tahu cara menghadapi kekalahan dengan kepala tegak. Fabio Quartararo mulai kehilangan kesabaran. Juara dunia 2021 itu kembali menekan Yamaha dengan pesan yang jelas. Kalau mesin V4 nanti tidak kompetitif, saya akan pindah. Selama beberapa musim terakhir, Quartararo terus berjuang keras dengan motor Yamaha M1 yang sudah ketinggalan dari para rivalnya. Di saat Ducati dan KTM semakin kuat, Yamaha justru masih mencari arah. Fabio pun sudah lelah hanya berjuang di posisi tengah tanpa peluang nyata untuk menang. Harapan terakhirnya kini tertuju pada proyek mesin V4 baru yang sedang digarap Yamaha. Motor itu akan diuji di Valencia dan Sepang, dua momen yang disebut Quartararo sebagai titik penentu masa depannya. Jika hasilnya tak sesuai harapan, ia siap membuka lembaran baru di tim lain. Pernyataan ini membuat tekanan besar di kubu Yamaha. Mereka tahu kehilangan Quartararo berarti kehilangan bintang utama mereka. Dan bagi Fabio,
Ini bukan soal loyalitas, tapi soal ambisi untuk kembali ke puncak. Kini semua mata tertuju ke pengujian V4. Jika Yamaha gagal, El Diablo mungkin benar-benar akan mencari sayap baru untuk terbang lebih tinggi. Raul Fernandez tampil dengan gaya baru yang langsung mencuri perhatian. Usai meraih kemenangan pertamanya di MotoGP Australia, pembalap Trackhouse itu menepati janjinya, mencukur habis rambutnya. Dalam konferensi pers menjelang Grand Prix Malaysia, Raul tampak santai dan bahagia memamerkan potongan rambut barunya. Wajahnya bersinar, seolah kemenangan di Phillip Island benar-benar membebaskannya dari tekanan yang selama ini menahan. Ia mengatakan, potongan rambut itu adalah simbol awal baru, sebuah tanda bahwa perjuangannya di MotoGP kini benar-benar dimulai. Bukan hanya sekadar gaya, tindakan itu menunjukkan karakter Raul yang berani dan penuh semangat. Setelah bertahun-tahun mencari podium, kini ia menandai keberhasilan dengan cara sederhana tapi bermakna. Potong rambut, mulai lembaran baru. Dalam rapat resmi dengan para pembalap dari semua kelas, Dorna dan FIM memperkenalkan sejumlah regulasi baru yang langsung berlaku akhir pekan ini, dan salah satunya cukup kontroversial. Mulai sekarang, pembalap dilarang melakukan manuver zigzag untuk memanaskan ban. Ya, kebiasaan klasik yang sering terlihat saat keluar pit lane itu kini dianggap berisiko. Race Direction menilai manuver tersebut bisa membahayakan, terutama di jalur sempit atau area padat aktivitas seperti pit lane. Selain larangan zigzag, ada juga aturan baru lain. Bila seorang pembalap jatuh dalam 3 menit terakhir sesi kualifikasi, ia tidak boleh kembali ke lintasan. Tujuannya agar tidak ada bendera kuning yang mengganggu pembalap lain yang sedang mencetak waktu terbaik. Juga, jika pembalap ingin kembali usai jatuh, mereka harus masuk kembali dari area aman, bukan langsung dari pinggir trek. Mungkin bagi sebagian orang ini terdengar sepele, tapi di dunia MotoGP yang serba presisi, perubahan kecil bisa berdampak besar. Para pembalap kini harus menyesuaikan rutinitas mereka, dari pemanasan ban, strategi lap cepat, hingga bagaimana bereaksi saat insiden terjadi. Aturan-aturan baru ini menandai langkah Race Direction yang semakin ketat dalam menjaga keselamatan dan ketertiban di lintasan. Tapi di balik itu ada satu hal yang pasti. Tak peduli seberapa banyak peraturan berubah, semangat para pembalap untuk menjadi yang tercepat tidak akan pernah bisa dibatasi oleh garis lurus ataupun larangan zigzag.